Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramawati dengan NIM 4. Saya akan menjelaskan mengenai asal-usul manusia. Asal-usul manusia menurut pandangan Islam berbeda dengan para pencetus teori evolusi. Charles Darwin sebagai pencetus teori evolusi berpendapat bahwa asal-usul manusia berasal dari evolusi atau perubahan makhluk hidup sebelumnya. Pendapat tersebut didasarkan karena ditemukannya fosil-fosil manusia purba seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Sedangkan dalam pandangan Islam, asal-usul manusia dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa tahapan. Pertama, asal-usul manusia diawali dengan pembentukan fisik yang diciptakan dari tanah yang kering. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Penjelasan ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Begitu pula manusia, seperti Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan berpasangan dengan Siti Hawa. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ketiga, dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu bahwa manusia asal-muasalnya berasal dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu berubah menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim. Kemudian air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging berubah menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging dan dijadikan makhluk yang berbentuk. Itulah beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nur Fauzia. Saya akan menjelaskan pada poin potensi-potensi manusia. Ada 4 potensi utama yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Di antaranya, yang pertama potensi naluriah atau emosional, yang kedua potensi indrawi atau fisikal, yang ketiga potensi akal atau intelektual, dan yang keempat potensi agama atau spiritual. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna karena bentuk fisik atau basariyah dan kemanusiaannya atau insaniyah yang melebihi makhluk Allah yang lain. Salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa kesempurnaan manusia terletak pada bentuk fisiknya adalah Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sedangkan pada aspek insaniyah, karena kata insan dalam Al-Quran digunakan untuk menyatakan potensi manusia yang teramat luas, diantaranya adalah yang pertama, manusia berpotensi meraih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena ilmu pengetahuan merupakan anugerah atau sesuatu yang istimewa yang tidak dimengerti oleh makhluk lain. Yang kedua, manusia berpotensi memikul amanat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mendiami bumi dan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Cindy Claudia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. D. Kelemahan-kelemahan manusia. Manusia pada umumnya memiliki sifat dan karakter yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah baik sifat maupun karakternya. Kekurangan manusia yang dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran baik karena ketetapan dari Allah maupun karena kelemahan-kelemahan manusia itu sendiri. Beberapa kekurangan manusia antara lain
Yang pertama, manusia dinyatakan Al-Quran sebagai makhluk yang amat zolim dan amat bodoh. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Yang kedua, manusia dinilai sebagai makhluk yang sombong dan congkak. Yang ketiga, manusia sangat mengingkari nikmat. Yang keempat, manusia berkarakter suka iri hati atau dengki. Yang kelima, manusia suka melampaui batas karena melihat dirinya serba cukup. Yang keenam, manusia cenderung tergesa-gesa, suka mengambil jalan pintas yang tak terpuji. Yang ketujuh, manusia berwatak sangat kikir. Yang kedelapan, manusia cenderung suka gelisah dan berkeluh kesah. Yang kesembilan, manusia berwatak suka membanggakan dirinya, suka pada kegembiraan temporer. Yang kesepuluh, manusia mudah berputus asa dan cenderung pesimistik. Yang ke-11, manusia diciptakan berwatak paling banyak membantah. Dan yang terakhir, manusia cenderung tidak konsisten, tidak berpegang pada pendirian yang telah dinyatakan. Sifat-sifat manusia. Manusia memiliki sifat yang khas atau disebut juga karakteristik. Beberapa di antara sifat khas tersebut merupakan kelebihan-kelebihan manusia dan sebagian lainnya merupakan keterbatasan manusia. Sifat dan karakteristik tersebut diantaranya yaitu yang pertama, manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani atau akal dan ruh ilahi. Unsur-unsur tersebut menjadikan manusia mampu mengenal dan mengimani Tuhan penciptanya, berbudi luhur, berperasaan, dan memiliki hal-hal yang berkaitan dengan aspek biologis. Yang kedua, manusia sejak asal kejadiannya dilengkapi dengan fitrah beragama, yaitu pengakuan manusia akan keesaan Allah dan ketundukannya kepadanya. Yang ketiga, manusia memiliki perasaan yang dapat meraba sesuatu yang halus dan tersembunyi di dalam diri manusia dan peka terhadap lingkungan. Yang keempat, manusia memiliki akal pikiran yang digunakan untuk menalar dan membedakan antara yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Yang kelima, manusia diciptakan oleh Allah dan dilengkapi dengan hati nurani atau fuad dan kalbu atau qalb. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 225, yang artinya, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Yang keenam, kehidupan manusia melewati fase-fase tertentu yang akan berakhir pada kehidupan surga dan neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.